Saya akan memberi sebuah cerita. Ceritanya ini tentang sepasang suami istri yang sudah kurang lebih 50 tahun menjadi pasangan, sudah merayakan pesta emas. Satu sudah berusia 80 tahun, ini yang pria. Yang wanita berusia 70 tahun. Beda 10 tahun ya. Nah, namanya sebut saja, yang pria ini Pak Joni, yang wanita itu Bu Jenny, Joni and Jenny. Suatu pagi ya sekitar jam segini, Bu Jenny sedang sibuk di dapur masak untuk makan siang. Pak Joninya masih asik bertaman di depan begitu. Tahu-tahu juga ada sepasang suami istri yang datang untuk bertamu. Sebut saja Pak Michael dan Bu Michelle. Ini adalah teman-teman mereka, pasangan suami istri, Joni dan Jenny. Pak Joni, Pak Michael, Bu Michelle, mari masuk, gitu kan? Itu sudah mempersilahkan Pak Mike dan Bu Michelle masuk. Pak Joni langsung teriak, "Yang sayang," begitu ya, berteriak kepada istrinya. "Iya Pi," keluarlah Bu Jenny itu. "Ini ada Pak Michelle, Pak Michael dan Bu Michelle, tolong buatkan minum untuk mereka." "Oh siap Pi." Lalu setelah memberi sambutan dengan protokol kesehatan, Bu Jenny masuk diikuti oleh Bu Michelle gitu kan, karena mereka juga sudah teman akrab jadi mau membantu. Sampai di dapur Bu Michelle komentar begini, "Jen, kok suamimu tuh masih mesra banget ya sama kamu? Kalian tuh sudah tua, suamimu udah 80, kamu udah 70, tapi suamimu panggil kamu masih sayang, yang," gitu ya. Nah itu. Lalu Bu Jenny bilang gini, "Tahu nggak Michelle, kalau dia itu sedang memanggil saya sayang, itu sebenarnya dia itu sudah sedang lupa dengan nama saya, ya. Jadi kadang-kadang saya tahu dia tuh lupa dengan nama saya, terus manggil saya sayang, ya saya." Ya. Nah, kadang-kadang ingat kalau saya itu namanya Jenny. Nah, tapi ya sudah, saya terima keadaannya. Toh pilihan katanya juga enak kedengarannya, ya. Saya tetap menganggap itu sebagai panggilan yang tulus, ya. Di balik persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak Joni itu. Ini ceritanya. Kita ini mengandung pesan yang penting sungguh terkait dengan sabda Tuhan yang dipilih oleh kedua mempelai. Saya harap nanti ya, ini Vika sama Anton selama ini saling memanggil yang sayang gitu juga ya. Nah itu, saya harap bahwa itu terus dilakukan sampai kakek Nina nanti, sampai tua nanti. Ya, seandainya pun masing-masing sudah lupa dengan nama pasangannya, nggak apa-apa. Ya, karena kan sejak awal sudah terlanjur pakai itu ya, bukan karena lupa. Tetapi lebih dari itu, Bu Yeni tadi menunjukkan betapa dia tidak kemudian menjadi ngambek, cemberut, marah atau bagaimana ketika suaminya Joni itu mulai lupa dengan namanya kadang-kadang. Dia tetap mengasihi suami, dia tetap mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan suaminya, salah satunya tadi membuatkan minum, ya. Tetap memberikan apa yang dia yakini ini sebagai ungkapan cinta saya kepada suami saya, ya. Sementara Pak Joni yang kadangkala memang lupa, kalau orang Jawa itu mengatakan lupa sak lengan gitu kan, sejenak, siapa sih namanya ini gitu ya. Tetapi dia juga tidak kehilangan akal supaya tidak menyinggung perasaan istrinya. Dia memilih kata yang menyejukkan, "Yang sayang, sini sebentar, tolong
kan minum untuk Michael and Michelle. Nah, ini kiranya salah satu contoh bagaimana sabda Tuhan yang berisikan pesan penting bagi kita semua, khususnya bagi Kon dan Vika, itu dihayati oleh sepasang suami istri Kristianis sampai hari tuanya. Saat saya renung-renungkan, saya baca-baca, bacaan pertama dan bacaan Injil itu bertemu dalam satu pesan penting. Pesan penting yang saya temukan di sana adalah bahwa Allah itu meminta kepada kita dan lebih-lebih kepada pasangan suami istri, kepada orang tua, supaya apa? Kepada murid-muridnya juga, supaya apa? Supaya kita itu hidup saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Ya. Kita biasanya mendengar perintah, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan tadi dalam bacaan pertama itu masih ada, ya, di bagian akhir itu, ya. Hendaklah engkau saling mengasihi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi di bagian awal bacaan pertama tadi dikatakan bahwa supaya para murid atau umat itu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Dan bacaan Injil jelas, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, oke, siap Tuhan, kami mau saling mengasihi seperti engkau telah mengasihi kami. Tetapi bagaimana engkau telah mengasihi kami, Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Bagaimana Tuhan telah mengasihi saya sebagai manusia? Kita mungkin ingat beberapa hal yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai wujud cinta kasih-Nya. Ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, atau dengan 7 roti, ya. Dengan memberi makan sebanyak itu masih ada sisa. Masih ada sisa. Sisanya 12 bakul penuh. Tuhan itu kalau memberi, kalau mencintai, selalu lebih dari selayaknya orang menerima. Ini yang harus kita ingat. Hal pertama, Tuhan itu memberi lebih dari selayaknya kita menerima. Bahkan kadangkala sebelum kita meminta apa yang sebenarnya kita butuhkan, Tuhan sudah memberi lebih dahulu. Manusia dalam keadaan berdosa dan tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena hukuman dosa yang harus ditanggung. Allah mengutus putranya. Allah mengutus putranya sebelum manusia meminta, Tuhan tolong kami, bebaskan kami dari hukuman dosa sehingga akan mengalami kematian kekal. Sebelum bahkan itu dipikirkan oleh manusia, Allah sudah memberi Sang Penebus Putra Tunggalnya. Jadi ini pertama, Allah mengasihi kita manusia lebih dari selayaknya. Dan memberi lebih dari selayaknya, tidak memberi dengan cemberut, dengan merengut, ya. Tidak, ya wis nyo, ambillah, gitu kan. Enggak. Tuhan selalu memberi dengan bahagia. Kita diingatkan dengan kisah anak yang hilang, ya Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika si anak bungsu itu meminta warisannya kepada orang tua yang masih hidup, orang tuanya tidak banyak tanya, ya sudah ambillah, ya, tidak dengan marah-marah, ambillah. Dan ketika anak bungsu itu menjual seluruh harta warisannya dan menggunakannya untuk hidup berhura-hura dan sampai jatuh miskin, dan anak itu kembali kepada bapaknya,
Si bapak ketika melihat anak sudah kelihatan di ujung jalan, tidak duduk dengan kemarahan begitu, ya menunggu sampai anaknya datang. Tidak, dia lari menyambutnya, memeluknya. Ketika si anak itu meratap-ratap, ya bapak, aku telah berdosa terhadap bapak dan terhadap surga, aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Aku mau menjadi salah seorang upahan bapak saja. Si bapak sepertinya nggak mendengar lagi. Dia langsung teriak kepada pembantunya, ambil pakaian yang baru, sepatu yang baru, cincin, potong lembu yang paling tambun, mari kita pesta. Ya. Itu mengungkapkan cinta yang lebih dari selayaknya. Si anak hanya mau menjadi salah satu upahan, diterima kembali sebagai anak dan diterima dengan bahagia. Ini yang harus kita yakini sebagai kebenaran iman yang kedua. Dan dalam kisah yang sama ini kita juga tahu si bapak sebenarnya sudah begitu dilukai, tetapi si bapak mau terus mengampuni. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni sesamaku? Sampai 7 kali kah? Pikir Petrus itu sudah luar biasa, karena menurut perjanjian lama itu hanya cukup sampai 3 kali orang mengampuni. Petrus sudah menambah 4 lagi. Hebat kan saya Tuhan, sampai 7 kali. Tuhan mengatakan tidak sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kita selalu menafsirkan itu artinya tidak terbatas. Kalau kita mau menafsirkan secara letterless berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70, ya 70 pangkat 7. Silahkan hitung sendiri, ya. Bapak Ibu yang sudah menikah bertahun-tahun di sini pasti merasakan kebenaran ini. Kalau aku mau mencintai sesamaku, dan sesamaku itu pertama-tama adalah pasanganku, aku harus terus siap mengampuni dengan bahagia. Tanpa itu perkawinan tidak akan pernah bisa langgeng. Betul enggak Bapak Ibu? Bukan? Jadi ini kita masih bisa memperpanjang refleksi kita tentang bagaimana Tuhan mengasihi, yaitu selalu mengasihi lebih dari layaknya, selalu mengasihi dengan bahagia. Bahkan ketika dia harus berkorban, ketika harus ampuni dengan bahagia dan mengampuni tanpa batas. Sulit membayangkan Tuhan itu mengampuni kita dengan cemberut, dengan marah. Tuhan selalu mengampuni kita dengan bahagia. Bahkan ketika tanda penyesalan itu baru sedikit saja, Tuhan sudah agih-agih, sudah cepat-cepat mengampuni dengan bahagia. Itu saudara-saudari Anton, Tika, yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita mau menghayati panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan, entah itu sebagai suami istri, entah itu sebagai kaum berjubah seperti kami. Dan disitulah rahasia kehidupan untuk meraih sukacita kita menjadi penuh dalam hidup. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, ya, kalau engkau mentaati perintahku, maka cintaku, maka aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Dan inilah perintahku, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, maka perintahnya jelas sekali dan indah. Namun kita juga merasakan ini jelas tidak mudah. Harus terus memelihara kesadaran akan kebenaran cinta Tuhan bagi kita. Kita sendiri harus menanyakan, apakah benar Tuhan telah mengasihi saya lebih dari saya menerima? Apakah Tuhan itu terus mengasihi saya dengan bahagia? Apakah Tuhan itu terus mengampuni saya sehingga saya tetap ada dan hidup sampai sekarang? Tanpa kita bisa menjawab ya dan ya dan ya atas pertanyaan itu, kita tidak akan punya bahan bakar cukup untuk bisa mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan inginkan.
Maka ujung-ujungnya memang perintah ini kembali kepada kita masing-masing untuk merenungkan bagaimana Tuhan telah mengasihi saya. Pada hari ini Vika dan Anton tentu merasakan kasih Tuhan itu, ya, secara luar biasa, secara lebih dari selayaknya. Silahkan temukan sendiri, ya, apa saja yang telah Tuhan coba tunjukkan untuk membuat kalian itu mengalami sebagai yang dikasih lebih dari selayaknya, sebagai yang dikasih oleh Tuhan dalam kebahagiaan, dan akan terus diberi pengampunan tanpa batas. Dan itulah yang akan menjadi modal kalian sebagai suami istri untuk saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kalian. Itulah yang akan menjadi rahasia bagi kalian untuk kemudian setia sampai selama-lamanya seperti yang akan kalian ikrarkan. Tanpa mengalami kasih dari Allah lebih dahulu, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama. Dalam bahasa Latin dikatakan nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Maka marilah kita terus merenungkan bagaimana Tuhan telah memberi dan memberi kasih-Nya kepada kita melalui sesama kita, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Dan setelah itu marilah kita melanjutkan kasih yang kita terima itu kepada sesama kita, membayar kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan menutup khotbah ini, saya ingin mengatakan sebenarnya arah yang bisa kita tempuh cukup praktis, yaitu menghayati hidup harian itu seperti sebuah panggung teater. Panggung teater dengan tirai yang tidak pernah tertutup, dan kita masing-masing minta untuk berperan sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Mungkin kalau yang perempuan sulit menghayati peran Kristus, ambillah peran Bunda Maria. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita diminta untuk berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, bersikap seperti Kristus, dan bertindak seperti Kristus. Lebih dalam keadaan yang betul-betul menantang kesabaran kita, kerendahan hati kita, kehendak kita untuk mengampuni, kehendak kita untuk mengasihi lebih dari selayaknya. Ingat, kita sedang di panggung teater kehidupan, dan kita diminta untuk terus berperan seperti Kristus, seperti Bunda Maria. Amin. Tuhan memberkati kita.